ayat 4 sampai ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tercikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Alkitab jelaskan dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkorban bagi saudara dan saya. Alkitab sudah menjelaskan bahwa penyakit kita ditanggungnya. Itu berarti kita telah menerima kesembuhan yang Yesus anugerahkan ketika dia mati di kayu salib. Kesembuhan atas penyakit kita. Dan dalam ayat yang kelima dari Yesaya 53 ini dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita baca teks ini berulang-ulang, sesungguhnya tidak ada alasan lagi bagi setiap orang yang hadir malam hari ini untuk meragukan kuasa kesembuhan yang Yesus kerjakan. Tidak ada lagi jemaat di pintu Elok Posin ini yang kalau sakit masih dibaca tidak ada lagi. Karena Alkitab sudah bilang, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu berarti kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kematian Kristus telah menyembuhkan kita orang percaya. Mari kita lihat bersama-sama apakah karya kesembuhan yang Yesus kerjakan bagi manusia. Yang pertama, Yesus tikam. Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-34 dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus tertikam membuktikan bahwa dia sungguh manusia. Tandanya dari dalam tubuh Yesus keluar darah dan air. Yesus tertikam untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini menandakan bahwa Yesus sungguh tertikam. Tetapi apa kata Thomas? Yesus membuktikan, Alkitab menceritakan bahwa Yesus tertikam, membuktikan bahwa dia adalah manusia yang juga mengalami sakit. Tetapi dia tertikam untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia tertikam untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan Alkitab bilang, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seringkali kita tidak menerima kesembuhan karena kita tidak percaya kepada Yesus. Ulang. Seringkali kita tidak menerima kesembuhan karena kita tidak percaya kepada Yesus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, tanda bahwa dia menanggung penyakit kita.
Iman orang percaya seringkali diuji lewat sakit yang diderita manusia. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah tentang orang lumpuh di kolam Bethesda, dan saya akan bacakan bagi kita. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus tanya kepada orang lumpuh itu dengan sebuah pertanyaan, maukah engkau sembuh? Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Waktu Yesus ketemu dengan orang lumpuh yang sudah 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda itu, Yesus cuma tanya satu kalimat, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini jawab dalam ayat yang ke-7, dikatakan jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila kolam itu airnya bergejolak, bergelora, orang lain sudah lebih dulu turun ke dalam kolam itu, dan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tapi Tuhan tanya kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini tidak serta-merta menjawab dengan Tuhan Yesus, ya elah Tuhan, kalau aku sembuh, ya mau ngapa? Udah 38 tahun aku sakit, udah 38 tahun aku sembuh. Namanya mau sembuh, aku mau sembuh. Tuhan gak tahu kak, aku udah sakit ini udah 38 tahun. Tuhan gak tahu aku udah sakit ini sudah menderita 38 tahun. Aku sudah tidak bisa berjalan 38 tahun. Tuhan masih tanya lagi, maukah engkau sembuh? Yang menjadi persoalannya bukan masalah maukah engkau sembuh, tetapi yang menjadi persoalan orang lumpuh ini tidak ada yang menolongnya. Ketika air kolam Bethesda itu bergelora, tidak ada orang yang menolong dia. Tetapi apa kalimat Tuhan Yesus? Tuhan sudah cuma bilang sama orang lumpuh ini, bangun dan berjalanlah. Orang lumpuh ini tidak ceritakan tentang penderitaannya 38 tahun. Orang lumpuh ini tidak diceritakan bagaimana dia menderita 38 tahun dalam kelumpuhannya. Dia hanya ceritakan dengan Tuhan Yesus. Tapi dia ceritakan pergumulannya di tepi kolam itu, karena tidak ada yang menolongnya. Itu berarti 38 tahun penyakit kelumpuhannya itu tidak pernah terselesaikan. Walaupun dia ada di pinggir kolam Bethesda, tidak ada yang dapat menyelesaikan kelumpuhan orang lumpuh ini. Dan Yesus sudah cuma bilang, bangun dan berjalanlah. Dari kisah ini kita dapat sebuah makna. Kita perlu iman kepada Tuhan Sang Penghidupnya.
untuk menerima kesembuhan. Kita hanya perlu iman kepada Tuhan untuk menerima kesembuhan. Saya pendeta Doni Korbuti. Kalau Bapak Ibu lihat saya tampil seperti ini, dengan berat badan sekarang 76 kilo. Bapak Ibu, saya pernah sakit tahun 1997 di ruang ICU 11 hari dan hampir meninggal waktu itu. 1,5 bulan saya dirawat. Kalau Bapak Ibu nonton COVID-19, ada rumah sakit tempat pasien pertama COVID dirawat, pasien 01 dan pasien 02, itu di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara. Itulah rumah sakit yang menjadi saksi bisu di mana seorang pendeta Doni dirawat 1,5 bulan akibat 2 kali operasi. Dan waktu satu malam setelah saya operasi yang kedua, jadi di perut saya ini jahitannya jumlahnya 32 jahitan. Jadi kalau saya buka baju, kelihatan jahitan saya ini seperti kelabang karena saking panjangnya, sampai harus dibelokkan oleh dokter menghindari pusat saya. Apa penyakitnya? Penyakit yang pertama usus buntu, 8 hari dirawat. Penyakit kedua usus terlipat, tidak bisa buang angin, tidak bisa terbihak. Itulah pemudi, sampai perutku lebih bakar, keras, tidak bisa buang angin, harus dioperasi. Setelah dioperasi, dokter temukan lagi penyakit lain. Di bawah usus 12 jari ini ada kantung-kantung makanan, seperti benalu di bawah usus 12 jari, mengisap makanan-makanan, sari makanan yang saya makan, sehingga saya tidak bisa gemuk. Saya kurus, berat 48 kilo waktu itu, gak bisa gemuk. Ternyata penyakit itu penyakit bawaan dari lahir, dan penyakit itu saya derita. Waktu di ronsen tidak ditemukan, tidak dilihat. Tapi waktu perut saya dibelah karena memperbaiki usus yang terlipat. Kenapa usus terlipat? Waktu habis operasi pertama banyak makan, minum susu, banyak makan. Karena abang saya bilang dengan saya, Don, perut kamu ini terlalu kurus, kamu harus banyak makan, penyakitmu sudah hilang. Maka saya pulang ke rumah setelah dirawat 8 hari operasi usus buntu, saya banyak makan. Malam ketiga saya kekenyangan, perut saya kenyang, keras, dan saya urut perut saya supaya saya bisa kentut, bisa buang angin. Mohon maaf, tapi nggak bisa. 3 hari saya harus kembali ke rumah sakit. Dokter bilang setelah periksa, usus Bapak, usus Doni terlipat, harus dioperasi cepat. 3 jam saya dioperasi, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Waktu malam kedua di ruang ICU, denyut jantung saya berhenti sejenak. Mesin itu rata. Mama saya yang nunggu teriak, "Suster, anak saya tolong!" Lalu suster datang lakukan desisok pada saya. Kembali lagi, denyut saya berdetak di mesin itu. Artinya saya kembali hidup. Mama saya masuk ke ruangan sendiri dan dia minta sama Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan anak saya yang bercita-cita jadi pendeta sejak kecil, maka Tuhan mengutus dia ke hutan rimba, ke gunung-gunung. Saya siap. Itu doa seorang ibu yang berasal dengan Tuhan. Saya sembuh, tapi harus 1,5 bulan, 45 hari dirawat di rumah sakit. Makan seperti makanan bayi karena berawan karena penyakit usus. 6 bulan baru saya bisa makan nasi keras. Sangat menderita Bapak Ibu. Saya menderita waktu itu, saya sakit. Saya tidak bisa berdaya. Tetapi mama saya janji dengan Tuhan, kalau anak saya sembuh, utus dia ke gunung, ke hutan belantara, tinggalkan saya di Jakarta. Saya siap. Tuhan bebaskan saya dari ruang ICU 11 hari. Mama saya cuma bisa doa, dan doa. Setiap malam saya memuji Tuhan lewat radio Pelita Kasih.
Saya hanya bisa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Akhirnya saya, ini belakang saya sudah berkupas semua kulit-kulitnya, karena saya terlalu lama berbaring, Bapak-bapak. Selang kurang lebih 1 meter masuk ke hidung saya ini. Saya tidak bisa berjalan, karena perut saya ini operasi besar. Satu ketika, sudah 1 bulan genap saya dirawat. Dokter tarik selang di sini dan bilang, kamu sudah sehat. Jalan, kasih kesaksian kepada seluruh pasien di ruangan ini. Dia tarik saya, suruh saya jalan. Saya jalan tertati-tati dengan kulit bungkus tulang, artinya sudah sangat kurus. Tulang-tulang saya ini nampak, badan saya lemah. Kalau dulu ibu ketemu saya yang model begitu, dia tidak akan cinta dengan saya. Dia tidak akan jatuh cinta dengan saya. Tuhan yang sembuhkan saya hari ini. Makanya saya bisa ketemu dengan jemaat Philippi dalam proses. Makanya waktu itu saya berdoa dengan Tuhan karena saya sudah sakit-sakitan. Saya jadi hamba Tuhan yang saya bilang sama Tuhan. Waktu saya mulai sekolah, mulai kuliah, Tuhan kasih saya jodoh seorang perawat. Karena saya ini orang sakit-sakitan. Tuhan kasih saya jodoh orang perawat, kerjanya perawat sebagai tenaga medis. Tapi saya tidak bilang suku apa. Suku Manado kah, suku Ambon kah, Betawi kah, atau Dayak kah. Saya tidak bilang sama Tuhan, saya cuma bilang, kasih proposal dengan dia, saya mau perawat. Tuhan kasih seorang perawat. Pada pandangan pertama, mataku dan matanya bertemu. Di sebuah desa yang bernama Madera. Ketika mataku melihat matanya, maka terjadilah seperti sebuah lagu. Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat Stop. Kalau udah begitu bapak-bapak rasanya kakinya mau goyang ya. Bukan begitu Pak Kades, enggak ya. Ya kan? Maka saya dapat perawat. Saya dikasih Tuhan perawat. Saya cuma bilang bersyukur, terima kasih. Mama saya setiap malam berdoa, minta kesembuhan dengan Tuhan. Dan saya senang. Dan saya pulih. Sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Saya hanya sakit 1 bulan setengah dirawat. Tapi orang lumpuh di kolam Bethesda itu 38 tahun Pak. Sakit lumpuh 38 tahun. Berapa lama Bapak Ibu pernah sakit? Pernahkah Bapak Ibu sakit waktu datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke orang-orang yang hebat menurut ilmu mereka? Tetapi pernahkah Bapak Ibu datang kepada Tuhan, berseru kepadanya dan berdoa kepadanya? Lambungnya tertikam. Itu menandakan bahwa dia adalah manusia yang telah menebus dosa saudara dan saya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Dan yang kedua, apakah karya Kristus, kesembuhan yang Kristus kerjakan di atas kayu salib buat kita? Yesus diremukan. Arti kata diremukan, dia hancur, dia lumpuh, mengalami pecahan. 1 Korintus 10 ayat 16 bilang, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika tubuh Yesus dipecahkan untuk dosa kita, artinya tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Dan Alkitab jelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Manusia yang telah sembuh maukah memuliakan Allah? Selagi sehat, selagi kuat.
Manusia yang telah sembuh, pertanyaannya, maukah memuliakan Allah? Selagi sehat, selagi kuat. Yohanes 9 ayat yang keempat dikatakan begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang sebelum datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apakah artinya siang? Siang bicara ketika kita masih kuat, masih sehat, masih Tuhan izinkan hidup dalam dunia ini. Apakah artinya malam? Malam berarti kita tidak berdaya lagi dan kematian akan menjemput kita. Waktu siang, waktu kita masih kuat, Pak. Kita begitu gagah perkasa. Ini adalah sebuah ilustrasi gambaran kita masih kuat. Bapak-bapak masih kuat pegang dodol sawit, masih kuat panen, masih kuat nebas, masih kuat nyemprot, masih kuat ngejek emas, masih kuat, masih siang, masih sehat, masih kuat. Tapi akan datang waktunya malam, bapak-bapak tidak berdaya lagi. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Kapan waktunya malam kita nggak bisa berdaya, Pak? Kita hanya tunggu Tuhan panggil kita. Kita hanya tunggu orang buat peti mati 1 meter kali 2 meter, papan 8 keping. Kita hanya tunggu kuburan. Kita hanya tunggu dimasukkan. Dan kita hanya tunggu orang nyanyi untuk kita. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang. Akan datang waktunya malam. Tapi waktu siang, waktu bapak-bapak masih kuat, ibu-ibu masih kuat. Pernahkah ibu-ibu mengaminkan ayat ini? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kita telah disembuhkan. Kerjalah selagi hari masih siang. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi kita mampu, kerjalah. Jangan malas kerja untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Saya sering katakan kepada jemaat di mana saya keliling di daerah luar ini, jangan hidup genset pun gembala sidang. Gembala udah pakai jas, siap untuk khotbah, lalu pergi ke mesin genset. Jadi dia mulai ayunkan, keringat mulai berpeluh, dan jemaat datang dengan topping. Nah, aku nyan dengan duaan Pak Gembala saja lacak, rajin, kami nyan dengan duaan Pak Gembala, kami nyan. Habis itu dia pergi. Nggak, dia ganti Pak Gembala, cuma muji keringat Pak Gembala ada bersusu, pakai jas, udah siap khotbah. Lalu ibu gembala lagi nyapu di gereja. Ibu-ibu cuma lewat, woi Pak Gembala, ibu gembala apa ya gereja? Nyapu gawe rajin, kami nyanyi dengan ibu gembala. Selagi hari masih siang, sebelum datang waktunya, bekerjalah untuk Tuhan. Karena akan datang kita seperti ini. Kita gak mampu lagi kerja, Pak. Kita gak mampu lagi buat apa-apa. Selagi tulang masih keras, selagi tubuh masih sehat, kerja untuk Tuhan. Amin. Jangan selalu bilang, mohon maaf Pak Gembala, hari ini alpa absen. Apa yang kerja? Manen. Ngitung. Lalu Pak Gembala buat absen. Akhir tahun absen di tempel. Pak Kader,
Setiap kerja bakti setahun ini alfa. Ibadah doa, Pak Kader, alfa. Perpuluhan kosong. Ngasih sumbangan Natal 5.000. Padahal panen sebulan 2 kali, bos. Tapi kasih sumbangan Natal 5.000. Gaungnya besar. Panen sebulan 2 kali. Ngasih sumbangan Natal 5.000. Bu, Pak, nggak usah ini kepangan. Mana ini kepangan sambil mulut moncot. Kena kau malam ini. Kena. Selagi hari masih siang, sebelum datang waktunya malam. Mari kita kerja buat Tuhan. Amin. Jangan biarkan gembala mau kerja seorang diri. Tapi bilang sama Pak Gembala, Pak Gem, apa yang saya bisa bantu? Pak Gem, gereja ini perlu apa? Ibu Gembala, beras kurang kah, micin garam kurang kah, kopi gula kurang kah? Aku antar ke rumah Ibu Gembala. Ya kan? Jangan cuma ngomel dan kritik saja, dan kamu tidak mau bekerja. Biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu semua. Mari tunduk kepala kita datang kepada Tuhan. Silakan.